Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan materi tentang uji linearitas. Baik, saya akan memperkenalkan dulu. Yang pertama, Urifatus Sadia NIM 171 sebagai pembuat PPT dan contoh soal. Yang kedua, Siti Kutiba Mafiroh NIM 174 pemateri 1 yang menjelaskan pengantar mengenai apa itu uji linearitas. Yang ketiga, Ainun Yakin NIM 177 sebagai pemateri 2 yaitu menjelaskan langkah-langkah uji linearitas dengan program SPSS. Yang keempat, Septian Dwi Nurrahman NIM 158 sebagai pemateri 3 yaitu penjelasan hasil output dari uji linearitas. Yang terakhir, Muhammad Syakin Hasin NIM 189 yaitu sebagai editor video. Oke, lanjut aja kita ke materinya. Apa sih uji linearitas itu? Secara umum, uji linearitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Nah, korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel prediktor atau independen X dengan variabel kriterium atau dependen Y. Dalam beberapa referensi dinyatakan bahwa uji linearitas ini merupakan syarat atau asumsi sebelum dilakukannya analisis regresi linear. Oke, contoh sederhana hubungan linear. Misalnya, seorang sarjana pendidikan matematika menjadi guru matematika di sekolah tertentu. Maka, hubungan antara keilmuan sarjana pendidikan matematika dengan menjadi guru matematika adalah linear. Sementara jika sarjana pendidikan matematika tersebut menjadi guru bahasa Inggris di sekolah, maka hubungan yang terbentuk adalah tidak linear. Dasar-dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas. Yang pertama, suatu uji atau analisis yang dilakukan dalam penelitian harus berpedoman pada dasar pengambilan keputusan yang jelas. Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu, membandingkan nilai signifikan sig dengan 0,05. Yang pertama, jika nilai deviation from linearity signya lebih dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, jika nilai deviation from linearity signya kurang dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Yang pertama, jika nilai F hitung kurang dari F tabel, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Contoh praktek uji linearitas dalam penelitian. Setelah mengetahui konsep dasar uji linearitas, maka selanjutnya kita akan mempraktekkan cara melakukan uji linearitas dengan program SPSS. Data yang kita gunakan adalah data variabel motivasi belajar, bisa disebut dengan X, dan variabel prestasi belajar bisa disebut dengan Y. Dengan banyaknya sampel atau N sama dengan 12 dari kedua variabel yang ada, kita hendak melakukan uji linearitas untuk mengetahui apakah ada hubungan yang linear secara signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar.
Adapun rincian datanya dilihat pada gambar tabel di bawah ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemateri kedua dengan menggunakan program SPSS. Untuk penyaji kedua, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Yakin, NIM 170 kelas 4E. Di sini saya akan menerangkan bagaimana langkah-langkah uji linearitas dengan program SPSS. Langkah yang pertama yaitu buka program SPSS, lalu klik variabel view. Kita klik terlebih dahulu. Selanjutnya pada bagian name tulis saja motivasi dan prestasi. Di kolom pertama kita tulis motivasi. Sebelumnya, mohon maaf karena keyboard saya ada yang kurang bisa, jadi saya menggunakan on-screen keyboard. Pada kolom yang kedua kita tulis prestasi. Pada desimal ubah semua menjadi angka 0. Nah, di sini sebelumnya angka desimal yaitu 2 kita ubah ke angka yang 0. Pada bagian label, tuliskan motivasi belajar dan di kolom yang kedua kita tulis prestasi belajar. Di yang label ini kita tulis motivasi belajar. Kolom yang kedua yaitu prestasi belajar. Selanjutnya, pada measure ubah ke scale. Sudah diubah ke scale. Selanjutnya yaitu langkah kedua. Setelah itu klik data view. Lalu masukkan data motivasi belajar dan prestasi belajar yang sudah dipersiapkan. Pada angka pertama kita masukkan 75. Di kolom 2 60, 65, 75, 65, 80, 75, 80, 65, 80, 60, dan 67. Kita isi yang kolom prestasi 80, 75, 75, 90, 85, 85 lagi, 95, 95 lagi, 80, 90, 75, dan 75 lagi. Setelah itu kita langkah yang ketiga yaitu dari menu utama SPSS pilih analis yang ini. Kita klik lalu klik compare means yang ini. Setelah itu klik yang means. Langkah yang keempat yaitu muncul kotak dengan nama means, kemudian masukkan variabel motivasi belajar ke kotak independent list dan variabel prestasi belajar ke kotak dependent list. Kita taruh di sini dan ini kita taruh di sini. Lalu selanjutnya klik option dan selanjutnya klik option pada bagian statistik for first layer ini. Pilih test of linear. Yang ini test of linear kita klik. Kemudian klik continue yang ini. Selanjutnya langkah terakhir adalah klik OK untuk mengakhiri perintah, maka akan muncul output SPSS. Dalam hal ini kita cukup memperhatikan pada tabel output ANOVA table. Nah, ini.
Nah, ini ANOVA tabelnya. Ini ANOVA tabelnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Dwi Nurrahman Mutahharoh, NIM 158 kelas 4E. Saya di sini akan membahas dan menginterpretasikan gambaran bagaimana hubungan antara variabel X dan variabel Y pada uji linearitas, di mana variabel X di sini yakni motivasi belajar siswa dan variabel Y di sini yakni prestasi belajar siswa. Pada output kali ini dalam uji linearitas terdapat 3 output, yang mana ini merupakan output pertama, case processing summary. Di sini ini merupakan nama variabel, prestasi belajar ini variabel Y, motivasi belajar ini variabel X. N ini merupakan jumlah sampel yang mana kami telah menggunakan 12 sampel. Persen ini kami telah memasukkan 100% ini kami telah memasukkan semua sampel. Jadi 12 sampel yang kami ambil telah kami masukkan semua ke dalam SPSS ini. Selanjutnya report. Report ini merupakan output yang kedua, yang mana output yang kedua ini merupakan output deskripsi bagian statistik deskriptif dalam uji linearitas. Yang terakhir yakni output ketiga. Output ketiga ini merupakan ANOVA tabel, di mana ANOVA tabel ini merupakan output yang paling penting karena menjadi titik di mana kita dapat melihat nilai signifikansi pada tabel ini ada hubungan atau tidak antara variabel X dengan variabel Y. Di sini kita lihat bagaimana cara mengetahui ada hubungan tidak antara variabel X dengan Y. Hubungan linear maksudnya. Di sini dilihat dari tabel signifikansi pada deviation from linearity, yang mana pada outputnya menghasilkan 0,721, dan pada dasar pengambilan keputusan pada uji linearitas ini dikatakan jika nilai signifikansi deviation from linearity lebih besar daripada 0,05, maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara variabel X dengan Y terdapat hubungan yang linier. Jika hasil signifikansi dari deviation from linear ini kurang dari 0,05, maka tidak ada hubungan antara variabel yang linier antara variabel X dengan variabel Y. Dan di sini diketahui bahwa 0,721 ini merupakan nilai atau hasil yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil uji linearitas yang telah kami lakukan ini, pada signifikansi deviation from linear ini menghasilkan 0,721, yakni lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara variabel X dengan variabel Y, yakni terdapat hubungan yang linier antara motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar siswa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.